Perkenalkan, nama saya Yulita Septiar Daneswari dengan NIM B10123061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembangunan menurut Adam Smith. Yang pertama, pembagian kerja. Adam Smith menekankan bahwa pembagian kerja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, akumulasi modal. Modal yang diinvestasikan kembali dalam sektor-sektor produktif akan meningkatkan output. Masyarakat yang hemat akan menyimpan lebih banyak modal yang dapat digunakan untuk investasi dan memperbesar kapasitas produksi. Yang ketiga, pasar bebas. Adam Smith percaya bahwa jika pasar dibiarkan bekerja secara bebas atau tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan, maka mengarahkan individu yang mengejar kepentingan pribadinya ke arah yang menguntungkan seluruh masyarakat. Yang keempat, peran pemerintah terbatas. Pemerintah hanya perlu berperan dalam menjaga hukum dan ketertiban, pertahanan negara, dan pembangunan infrastruktur umum yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Petondingan dengan NIM B10123062. Teori pembangunan Marxis didasarkan pada kritik terhadap kapitalisme dan pandangan bahwa masyarakat berevolusi seiring waktu. Teori ini berfokus pada perjuangan kelas, dinamika ekonomi kapitalis, dan proses materialisme historis. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Marx yaitu 1. Tahap feodalisme, yaitu perekonomian tradisional yang dikuasai tuan tanah. 2. Tahap kapitalisme, yaitu penguasaan memiliki kekuatan tawar yang tertinggi. 3. Tahap sosialisme, yaitu pemerataan kesempatan pemilikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabania Alvina Rosada dengan NIM B10123063. Di sini saya akan membacakan pengertian dari proses pembangunan menurut salah satu pakar, yaitu Michel P. Todaro. Yang mana menurut Michel P. Todaro, pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan juga terhadap lembaga nasional. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta memberantas kemiskinan absolut. Todaro menekankan bahwa pembangunan itu tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, akan tetapi juga mencakup dimensi sosial dan juga dimensi institusional, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ia juga mengidentifikasi 3 nilai utama dalam pembangunan, yaitu kecukupan dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan juga papan. Lalu harga diri yang meningkatkan rasa percaya diri dan martabat manusia, serta kebebasan yang memberikan individu kemampuan untuk membuat pilihan hidup yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan menurut Todaro adalah upaya terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui perubahan struktural, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nabila Sanjana Putra Armansyah dengan NIM B10123064. Saya akan menjelaskan pengertian dari konsep pembangunan menurut Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa pembangunan adalah perubahan orientasi masyarakat dari tradisional ke irasional menuju ke modern rasional. Indikatornya adalah munculnya birokratisasi dalam setiap unsur kehidupan yang dicapai melalui distribusi kekuasaan serta munculnya budaya oposisi di wilayah pinggiran sebagai respon terhadap dominasi pusat yang berkepanjangan. Teori pembangunan menurut Max Weber berfokus pada hubungan antara budaya, ekonomi, dan juga masyarakat seperti etika protestan, rasionalisasi, kekuasaan dan otoritas, peran budaya, dan juga pembangunan sosial. Melalui perspektif ini, Max Weber memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi proses pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proses pembangunan menurut David Ricardo. Nah, kita tahu sendiri David Ricardo adalah seorang ekonomi klasik asal Inggris yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang proses pembangunan ekonomi. Nah, meskipun Ricardo tidak secara eksplisit mengembangkan teori pembangunan sebagaimana yang kita pahami sekarang, ada beberapa ide-ide kunci yang dapat kita ambil untuk memahami pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya. Nah, David Ricardo sendiri memiliki
konsep penting dari pemikirannya yang berhubungan dengan proses pembangunan. Yang pertama itu ya ada teori keunggulan komparatif, di mana Ricardo terkenal dengan teorinya mengenai keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara harus fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Dengan berfokus pada keunggulan ini, negara dapat berdagang secara internasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada akumulasi modal, di mana Ricardo berpendapat bahwa akumulasi modal adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan melibatkan investasi dalam modal fisik seperti mesin dan infrastruktur, dan modal manusia seperti pendidikan dan keterampilan. Nah, investasi ini meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ada hukum pengendalian yang menurun. Dalam konteks pertanian, Ricardo mengemukakan bahwa seiring dengan peningkatan input seperti tenaga kerja dan modal pada suatu lahan yang sama, hasil yang diperoleh akan mengalami penurunan. Ini menjadi dasar untuk memahami batasan dalam pertumbuhan produksi dan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, yang keempat, distribusi pendapatan. Di sini Ricardo juga membahas tentang distribusi pendapatan antara pemilik tanah, pekerja, dan pemilik modal. Proses pembangunan mempengaruhi cara pendapatan ini dibagikan yang dapat berdampak pada konsumsi, tabungan masyarakat, serta pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang kelima ada perdagangan internasional dan spesialisasi, di mana Ricardo percaya bahwa dengan membuka perdagangan internasional memungkinkan spesialisasi negara-negara dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga pada interaksi dengan